warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Zaskia Manzur Almami dalam Space Gak Ukram. Jadi hari ini saya sedang berada di Candi Batu. Candi ini adalah salah satu candi yang penuh dengan misteri. Ada yang mengatakan bahwa candi ini peninggalan dari kerajaan Kanjuruhan, dan ada pula yang mengatakan bahwa candi ini juga peninggalan dari kerajaan Mataram. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton terus videonya ya. Ditemukan pada tahun 1921 dalam keadaan hancur dan tertutupi tanah dan pepohonan. Tapi pada tahun 1923 sampai 1926 dilakukan pembugaran oleh Dinas Perbakalan. Di samping saya sudah ada Mas Raffi selaku pemandu wisata sekaligus mahasiswa sejarah Universitas Malang. Ya. Jadi sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh? Kenapa candi ini dinamakan Candi Badut? Ya, untuk penamaan Candi Badut ada banyak versi. Yang pertama itu ada penamaan dari tempat daerahnya. Daerahnya ada di Dusun Badut. Terus ada juga versi dari sebuah nama pohon, yaitu pohon badut, ya, berada di sisi timur pojok candi pohon badutnya. Terus ada juga versi yaitu Bahdyut atau Cahaya Siwa, Bah dan Dyut, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan yang kedua itu siapa yang menemukan candi ini? Ya, penemuan candi ini ditemukan atau dicatat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an atau 1923 oleh salah satu konselir Belanda yang bekerja di Malang. Kalau nggak salah bagian keuangan daerah. Saat itu dia hanya sebuah mencatat kalau ada temuan struktur atau diduga sebuah bangunan. Kemudian yang berwenang untuk dilakukannya penelitian, ekskavasi dan sebagainya itu oleh Audi atau Kepurbakalaan Kolonial Belanda saat itu. Saat itu tahun 1923-an dilakukan pencatatan, akan tetapi salah satu pemimpin dari Kepurbakalaan Belanda itu lagi berada di Belanda atau di Amsterdam sana. Akhirnya menunggu kedatangan beliau untuk melakukan ekskavasi dan penelitian lebih lanjut mengenai candi ini, penemuan candi ini. Akhirnya dilakukan ekskavasi tahun 1923 sampai 1924 atau 2005. Setelah itu dilakukan restorasi atau penataan bangunan candi hingga tahun 1926 seperti itu. Nah, bagaimana tahap pembangunan ulang candinya itu? Untuk proses pembangunan tahapnya, pertama dilakukan pencatatan area luar, area observasi pertama, kondisi pertama, terus dilakukannya observasi pertama observasi, yang kedua pencatatan area sebelum penggalian, terus yang ketiga biasanya itu dilakukannya ekskavasi atau penggalian. Dilakukan di setiap area yang sudah dipetakan, dilakukan ekskavasi, penggalian, kemudian setelah dilakukan ekskavasi pengumpulan batuan, biasanya pengumpulan batuan mana yang persisi atau sama untuk bisa dilakukan puzzle ya, seperti puzzle ya, ditata kembali yang sama unsur pengunciannya, penguncian antar batu satu dan batu lain itu dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian akhirnya dilakukan pembersihan utama atau area inti candi. Inti candi akhirnya dilakukan penataan dari proses puzzle yang sudah dikumpulkan sebelumnya seperti itu, hingga terbentuklah candi yang kondisinya seperti ini, seperti itu. Nah, candi ini termasuk salah satu candi Buddha atau candi Hindu? Ya, dari segi langgamnya sudah sangat jelas sekali kalau candi ini merupakan candi dari latar belakang agama Hindu, karena sudah dapat diamati adanya sebuah lingga dan yoni yang berada di gerha candi. Ada juga panteon-panteon yang mengelilingi bangunan candi, ada Durga, ada Ganesha, ada Risyagasha, Mahakala dan Nandiswara dan sebagainya.
Kondisi saat ini, Candi Batu dalam kondisi tidak utuh, memiliki pagar keliling dari batu porus dan halamannya berbentuk persegi panjang berukuran 47 meter kali 49 meter. Halaman ini merupakan halaman pusat, sedangkan halaman tengah dan luar belum diketahui. Bangunan candi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit dengan pola pasang tidak beraturan. Keadaan bangunan telah rusak. Dahulu, di depan candi terdapat 3 buah bangunan kecil, tetapi saat ini tinggal fondasinya saja. Candi ini memiliki bagian yang cukup lengkap, terdiri dari lapi, kaki, tubuh, dan atap. Bagian tubuh dan atap sudah tidak lengkap. Di lingkungan candi, selain terdapat struktur candi, struktur pagar keliling, dan juga beberapa benda, yaitu fragmen arca Durga, 1 lingga, 2 yoni, 2 altar, 1 fragmen arca, dan 1 fragmen arca nanti. Mungkin segitu dulu videonya. Sampai jumpa di Space Gak Uklam-Uklam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.